alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Ya, kemarin kami besuk jam 2 sampai jam 4 ya, sesuai dengan batas waktu yang ada di KPK. Kalau pagi kan waktu keluarga, siang bisa advokat untuk besuk. Ketika kami besuk, kondisi beliau sehat dan kami bisa diskusi cukup intens ya tentang substansi hukum perkaranya. Dan kemarin kan banyak juga teman-teman bertanya apakah Pak FA pakai rompi atau tidak. Nah, pada saat saya bertemu, beliau menggunakan rompi DING dari kejaksaan gitu. Dan juga cerita tentang pagi-pagi seperti biasa untuk semua tahanan itu kan mereka sarapan bersama, jadi tidak ada perlakuan yang berbeda dari yang saya ketahui ya situasi di rutan KPK, karena di sana memang dari pengalaman dan pengetahuan saya sebelumnya itu cukup ketat manajemen di rutan KPK tersebut. Kami bahas substansi perkara yang paling utama itu adalah predicate crime dari tuduhan TPPU itu. Mungkin saya clearkan juga, kalau dari kejaksaan itu ada 3 sprindik. Sprindik umum ya, sprindik belum begitu jelas ya sprindiknya apa saja, tapi ada 3 sprindik umum. Salah satu sprindik umumnya itu adalah TPPU. Nah, sprindik yang lain itu belum ada tersangka. Jadi kalau ini kasus kan ditangani kejaksaan ya. Jadi kalau di kejaksaan sebenarnya belum ada tersangka tindak pidana korupsinya. Yang ada barulah sprindik umum, ada 3 sprindik umum. 2 diantaranya itu tindak pidana korupsi, satunya TPPU seperti itu. Jadi kita perlu clear dulu, jangan kemudian beredar dan diasumsikan macam-macam seolah-olah sudah ada tersangka untuk 3 surat perintah penyidikan itu. Dan untuk kepada klien Anda, diklirkan lagi? Nah, yang Pak FA ditersangkakan itu pada sprindik TPPU, jadi surat perintah penyidikan untuk dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, satu itu ya, itu perlu clear terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat ke belakang, teman-teman Polri itu membuat 3 sprindik juga kalau dari data yang kami dapatkan ya. Dari 3 sprindik itu mungkin benar yang disampaikan Bu Yenti tadi, kalau dari konferensi pers ya, saya juga belum lihat sprindiknya secara spesifik soal batu bara, kait Krakatau Steel dan Asabri. Nah, dari 3 sprindik itu yang tersangka itu baru 1 yang terkait kasus Asabri. Jadi dalam kasus batu bara
dan dalam kasus Krakatau Black Steel. Hawk atau batubara dan Krakatau Steel itu belum ada tersangka, dan gambaran uraian perkaranya juga kami tidak tahu dan tidak terjelaskan sampai dengan saat ini. Jadi memang kita perlu sangat hati-hati. Mungkin benar kalau ada buktinya ya, ketika penyidikan dimulai artinya ada dugaan tindak pidana. Normatif di KUHAP kan seperti itu. Oke. Tapi apakah benar tindak pidana itu buktinya kuat dan siapa yang melakukan tindak pidana? Itu kan hal yang paling penting yang harus clear terlebih dahulu. Barulah kita bicara apakah benar ada hubungan antara hasil tindak pidana tersebut. Kita bicara, kalau TPPU kita bicara hasil tindak pidana kan, perbuatan terhadap hasil tindak pidananya, bukan perbuatan pidana pokok atau predicate crime-nya itu. Nah, pertanyaannya, apakah dari indikasi tindak pidana itu sudah ada hasil tindak pidana? Dari hasil tindak pidana tersebut, siapa yang mendapatkan hasil? Apa perbuatan yang dilakukan terhadap hasil tindak pidana? Oke. Kalau di Undang-Undang 8 2010 kan ada 3 perbuatan. Ada yang menempatkan, mentransfer dan segala macam, kemudian menyamarkan atau menerima sebagai TPPU pasif. Yang mana perbuatannya? Nah, itu betul-betul masih samar, masih abu-abu dan tidak jelas sampai saat ini. Oke. Barang buktinya sudah sama-sama kita lihat ya, tapi wajar ada banyak pertanyaan. Silakan. Pertama, kita berdiri di satu fakta yang kuat terlebih dahulu. Kami tentu semua orang melihat ini ada fakta yang kuat ketika ada penggeledahan dan ada penyitaan yang fantastis. Saya setuju sekali dengan itu. Nah, tapi isunya bukan, tentu tidak cukup hanya ketika ada aset yang luar biasa gitu, maka langsung dikaitkan dengan orang tertentu. Langsung disimpulkan bahwa ini terkait dengan penanganan perkara misalnya. Saya nggak tahu Pak Laude dapat informasi dari mana, tapi yang saya pahami sebagai mantan penegak hukum tentu beliau paham kesimpulan-kesimpulan seperti itu harusnya lahir dari bukti-bukti yang sangat kuat, dan sebaiknya memang kita perlu menelusuri itu lebih jauh. Kami menghormati kewenangan penyidik, namun penyidik tentu seharusnya membuktikan ini. Kalau asetnya sudah ditemukan, maka ditarik ke belakang. Ini aset siapa dan sumbernya dari mana? Ini yang dari keterangan klien Anda? Loh, kami justru bingung kemarin Pak FA bertanya di proses pemeriksaan ketika penetapan tersangka, coba jelaskan ke saya, ini perbuatan TPPU-nya di mana dan juga predicate crime-nya apa? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena nggak dijelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Karena ada aturan di KUHAP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang baru, sebenarnya yang lama juga ada ya, bahwa tersangka itu punya hak untuk mengetahui secara jelas apa perbuatan yang dituduhkan padanya. Oke. Kenapa ini penting? Karena semua orang yang jadi tersangka itu punya hak untuk pembelaan. Ya, dengan temuan itu bahwa ada sesuatu yang suspicious itu indikasinya ke TPPU. Tapi sampai dengan penyidik menggeledah di tempat itu, dan itu pasti sudah ada pendalaman-pendalaman. Mungkin memang belum disampaikan ke publik ya, belum. Tapi Mas Febri mungkin lupa, mungkin masih berpikir masih di KPK. Maaf ya, Dek. Jadi silakan Mas Febri mengatakan kita hati-hati. Tapi Mas Febri, kalau ini media dan kami menyampaikan, itu bukan masalah. Kita harus hati-hati, yaitu Anda dan APH yang harus hati-hati. Kalau kita juga tidak sembrono, tapi kita ini bicara berdasarkan informasi publik yang disampaikan, informasi untuk publik yang menyampaikan adalah pejabat publik, yaitu kita menyampaikan ini. Jadi kalau saya menyampaikan bahwa itu indikasinya memang TPPU, dan kemudian dengan TPPU itu akan dilihat ke atas. Ini TPPU yang bagaimana? Karena sebetulnya kan kejahatan asalnya adalah dari 3 korupsi itu. Sementara yang disampaikan oleh media, melalui media, oleh pejabat yang berwenang adalah bahwa dua bapak ini adalah ada pemerasan, ada suap, ada gratifikasi berkaitan dengan penanganan di sana. Itu yang
ditangkap oleh publik. Kalau itu salah, yang salah adalah pejabat publik. Pejabat publik itu harus bisa menyampaikan kepada masyarakat Secara terang-benderang. yang namanya ada gerakan hukum yang modern itu harus menyampaikan pada masyarakat plain language movement. Mereka lah yang bertanggung jawab harus menyampaikan yang bisa ditangkap oleh masyarakat people pun itu benar gitu ya. Jadi kalau kami tidak menyimpulkan, kami menilai dengan seperti itu adalah seperti ini. Termasuk tadi Mas Febri mengatakan bahwa sekarang udah pakai rompi. Bukan itu yang saya mengatakan, aduh, saya kan juga ngajar di beberapa lembaga itu. Kenapa tidak pakai sudah kooperatif, artinya sudah oke mau pindah ke sana, kenapa kok tidak pakai rompi? Bukan sekarang, pada waktu itu. Nah, itu adalah kalau saya boleh mengkritisi penegak hukum negara, itu yang mengecewakan sekali dan itu kesalahan yang sangat fatal. Apalagi jawabannya lupa mendadak, buru-buru, sudah tengah malam. Kalau untuk orang pidana, bahkan pengadilan terakhir, pengadilan tipikor saya berapa kali hadir, itu sampai jam 12 ditutup, diteruskan lagi sampai jam 6 pagi. So, mana yang namanya terlambat gitu loh. Kita udah dengan rupa. Nah, ini yang saya ingin, kalau ini mau betul-betul ke depannya, betul-betul masyarakat tidak resah, itu ya harus ditaati, dipatuhi, termasuk yang biasa mereka lakukan supaya masyarakat itu bisa kita kembalikan kepercayaannya kepada lembaga ini. Bagaimanapun juga lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan itu semua penting. Dan kepercayaan itu, dan kepolisian dan kejaksaan itu bukan hanya mengurusin korupsi saja. Ini sekarang sudah ada ini pengadilan rakyat ya yang di Bali. Karena mereka berpikir nanti kalau serahkan polisi juga begini. Nah, ini harus secara komprehensif difikirkan oleh orang-orang yang memang kita gaji secara besar ya, banyak dengan ini untuk memikirkan semua ini. Jadi saya berharap ini memang sudah tepat ya, sudah tepat bahwa setelah itu memang yang disampaikan baru kepada publik itu bahwa ini ada TPPU terkait dengan 3 kejahatan itu. Bahwa yang bersangkutan bahwa di penyidikan tuh boleh orang tertentu, orang yang di rumahnya ada harta kekayaan yang luar biasa itu, dan orang itu sudah ada pendalaman, orang itu paling gampang itu adalah kena dugaan TPPU dulu. Tinggal dalami TPPU barang yang banyak itu dari mana, siapa yang punya siapa, yang jelas ada di situ. Kalau dititipkan, yang menitipkan itu jelas kalau ini, dan itu intinya adalah yang suspicious itu intinya terindikasi hasil kejahatan. Itu yang harus dialami oleh penyidik. Tapi yang paling penting adalah di rumah itu ada harta kekayaan yang terindikasi dari hasil kejahatan, maka yang pertama kali yang dengan alat bukti lain yang bisa ditersangkakan TPPU ya yang punya rumah. Kenapa? Karena menitipkan itu adalah TPPU kalau itu hasil kejahatan, dan yang menerima titipan kalau dia juga itu juga kena TPPU pasif. Disitulah mereka sedang mengembangkan. Nah, bahwa sekarang kejaksaan ternyata belum apa-apa, ya kita kecewa. Kalau ini dulu tetap di tas tipikor pasti sudah lebih jalan. Nah, ini saya melihat bahwa memang pengambil alihan lah, Mas Febri kan lama di KPK. Dan kita kerjasama dengan KPK pada waktu itu, yang mempunyai mekanisme mengambil alih dan menyerahkan atau melimpahkan itu adalah Undang-Undang KPK. Ya kan? Itu tidak ada antar lembaga itu menyerahkan apapun yang alasannya bahwa ada MOU lah, ada SKB lah, itu tidak boleh melanggar undang-undang. Jadi untuk apa kita bikin undang-undang secara nasional 280 juta orang, terus diwakili hanya KPK, Ketua KPK, kemudian Jaksa Agung dan Kapolri. Ini adalah sudah menurut saya ya, ini ada jalan penyesatan untuk kita itu yang tadinya sudah waras hukum, jadi bingung gitu. Nah, ini kalau disampaikan lewat media ini harus hati-hati kalau ini benar dalam menyampaikan, jangan sampai masyarakat itu yang teredukasi salah. Ini benar gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan, nah ini kan sudah ada kan permasalahan. Kalau di penyidik itu sudah sampai dengan ada korupsinya dan TPPU-nya. Dan
penyidik waktu itu sudah tersangka, dianulir menjadi saksi, kemudian tersangka lagi. Sulit, Mas, untuk kita sebagai masyarakat itu untuk mempercayai. Dan memang ini hal yang memang membuat sulit ya, membuat sulit mereka sendiri. Oke. Kemarin malam kan lawyernya mengatakan bahwa tim 9 tuh kelihatan tertekan gitu ya. Hanya saya nggak dapat waktu karena sudah habis diborong dia. Sebenarnya tertekan itu tertekan kenapa? Seolah-olah mengatakan tertekan karena penyidikan di kepolisian tuh nggak bener lah, intinya kemungkinan yang saya tangkap. Kalau saya merasa jangan-jangan tertekan karena yang diperiksa adalah mantan petingginya, kan gitu. Nah, ini yang hal-hal seperti ini secara psikologis harusnya dilihat oleh KPK, ambil alih gitu ya, supaya lebih lebih apa ya, ini kan sekarang supaya masyarakat agak tenang, tahanannya di KPK. Masyarakat sudah ribut lagi, wah ini akal-akalan lagi. Jadi sudahlah, stop lah untuk menutup-nutupi, menipu atau masyarakat itu seolah-olah bodoh gitu ya. Ini menurut saya sih ya, saya prihatin sekali. Ini siapapun itu, kalau Mas Febri kan lawyer itu boleh apapun. Ini adalah suatu pelecehan yang luar biasa terhadap akal sehat masyarakat yang dia tidak punya kepentingan selain dia berjuang uang hasil korupsinya itu kembali kepada negara, karena ini adalah korupsi. Jadi TPPU bukan hanya untuk korupsi tapi juga untuk semua tindak pidana ekonomi. Dan ini sangat kontras dengan proses penegakan hukum yang terjadi yang berkaitan dengan Bapak mantan Jampitsus, Bapak Febri. Di mana tadi kami katakan di dalam sambutan bagaimana warga negara yang oleh konstitusi memiliki kedudukan yang sama di mata hukum ternyata tidak sama di hadapan penegak hukum. Itu kan baru Don Rito. Nah, yang ditangkap sekarang mantan Jampitsus ini kan Don Corleone. Don Corleone itu mbah gitu. Kalau di Amerika itu jadi legenda kriminal di sana gitu. Nah, kebetulan anak buahnya namanya Don Rito. Nah, jadi jangan-jangan Don Corleone-nya ini, atau ada lagi yang lebih tinggi Don Corleone-nya. Suruhlah dia buka mulut dengan ancaman hukuman mati misalnya. Orang panik, takut, dia akan ngomong. Jadi ya itu perlakuan yang sama. Gimana mau sama? Yang nangkep, yang bawa bekas anak buahnya semua. Yang penyidiknya yang sekarang juga kan semuanya bekas anak buahnya, wong dia di situ. Ini yang question mark besar ya untuk publik, karena ya jelas saja orang akan sulit melepaskan diri dari hubungan patron klien dia dengan anak buahnya. Kalau korupsi mungkin saja ada yang lebih besar dari ini. Mungkin. Nah, kalau ingat zaman Soeharto itu sudah diumumkan ya, memang diberitakan oleh majalah Time sebagai koruptor terbesar dan 10 besar orang terkaya di dunia. Pak Harto. Nah, itu skalanya masif. Tapi dibandingkan yang sekarang, kita masih belum tahu yang sekarang ini guritanya kemana gitu. Kan nggak mungkin orang korupsi dibelikan emas batangan, terus batangannya diangkatin sendiri satu-satu, kan nggak mungkin. Dia butuh orang, artinya ada yang terlibat hanya sekedar ngangkat box uang, bisa jadi ada yang terlibat dengan kewenangan untuk tanda tangan gitu misalnya. Dan ini bisa melebar kemana-mana. Itu sebabnya dia banyak yang berusaha melindungi karena takut dia nyanyi. Nah, kartu trufnya untuk menyelamatkan dia dari hukuman mati nanti kan hanya itu. Kalau dia nggak punya kartu truf, ya tekanan untuk hukuman mati pasti keras. Narkoba aja dihukum mati, apalagi ini yang lebih dari narkoba gitu.
penanganan kasus mantan Jampitsus saudara FA, menurut saya sebaiknya diambil alih oleh KPK, karena kita ketahui penyidikan itu merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan kebenaran faktual dan juga barang bukti yang diambil oleh KOR-TAS Tipikor dan sekarang diambil alih oleh penyidik kejaksaan, di mana masyarakat akan menilai bahwa penyidik kejaksaan tidak akan sulit untuk bisa independen dalam menilai ini. Sehingganya sudah pantaslah penanganan ini diserahkan sepenuhnya kepada KPK, apalagi pada saat ini penanganan tahanannya juga dilakukan di KPK dan orang yang melakukan tim yang melakukan penyidikan ini adalah juga mantan yang sudah pernah bekerja di KPK, sehingga sudah selayaknya lembaga KPK lah yang akan melakukan ngambil alih kasus ini supaya ada harapan titik cerah bahwasannya tidak ada konflik of interest dalam penanganan perkara ini. Demikian menurut pendapat saya. Terima kasih.